Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam pariwisata wonderful Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wiwi Ngesti Widianindya. Kami selaku yang dituakan di Kampung Wisata Prenggan, tepatnya di Kelurahan Prenggan di Kementerian Kota Gede. Sejak kapan ya Kampung Wisata Prenggan ini berdiri? Oh ya, terima kasih. Kampung Wisata Prenggan berdiri sejak tahun 2012 itu melalui dana PNPM Mandiri Pariwisata. Waktu itu dari presiden yang terdahulu, sehingga kita itu dari program itu merupakan program top down. Jadi ada dana baru kita membentuk. Tapi sebelum itu sebenarnya kita sudah pengelolaan itu, namanya kita organisasi OPKP, yaitu Organisasi Pelestari Kawasan Pusaka Kota Gede. Tapi berhubung ada dana yang sifatnya top down, itu melalui PNPM Pariwisata. Waktu itu kita melebur menjadi kampung wisata. Ide dari mana untuk membangun kampung wisata ini, Bu? Kalau ide sebenarnya dari OPKP itu sudah merupakan kelembagaan, dan itu kelembagaan itu memang sudah berjalan agak lama dan merupakan seperti embrio pemberdayaan masyarakat yang sifatnya ke arah wisata dan budaya. Waktu itu arahnya ke sana sih. Terus dengan adanya dana itu kita lebih intens, karena dengan dana yang dikucurkan itu kan kita ada bimbingan, ada pelatihan, dan ada pendampingan, sehingga itu arahnya kemana itu jelas. Waktu itu diarahkan kemana, berarti kan ke wisata yang bisa menjual, artinya bisa memberdayakan masyarakat yang sifatnya nanti untuk banyak sekali sih manfaatnya sebenarnya, untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, mungkin untuk wanita rawan sosial dan sebagainya, itu bisa kita rekrut melalui kegiatan-kegiatan ini, karena kegiatan ini dimungkinkan bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya peningkatan ekonomi. Apakah ada keunggulan dari kampung wisata ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau keunggulan ada banyak sih, tapi keunggulan kan pasti satu ya. Kebetulan kami kan kampung wisata ya, berbentuk wisata. Jadi kalau keunggulan rata-rata juga banyak sih. Cuma misalnya dari destinasi wisata, terus ada atraksi, juga ada hospitality, terus ada semacam kuliner. Nah, itu semacam itu. Jadi hampir semuanya kita buat sebagai unggulan, karena rata-rata tamu kan sesuai permintaan kita harus bisa memberikan mereka kenyamanan dan keamanan pada tamu. Apa yang mereka inginkan bisa kita layani dengan baik dan menyenangkan, juga membahagiakan untuk mereka agar supaya dia bisa tamu kembali lagi. Artinya unggulan, kalau unggulan karena kita di kota Jogja kan tidak ada sesuatu yang dijual, misalnya kita tidak punya alam. Nah, itu yang kita jual, kita unggulannya dari story itu yang betul-betul, karena story sudah mencakup dari kuliner, dari bentuk bangunan, dari bentuk budaya, dari bentuk kehidupan sehari ya, seperti kebiasaan dari masyarakat sekitar sehari-hari, yang itu yang bisa kita jual. Artinya kita tidak mengada-ada, apa yang ada aja di masyarakat kita tingkatkan, kita kemas menjadi sesuatu yang menarik dan nilai jualnya ada. Kita nggak punya alam yang bisa kita jual, yaitu kita keunggulannya adalah story sebenarnya. Storytelling, mereka menjadi ingat, Prenggan, Kota Gede, seperti itu. Kalau dilihat-lihat nih Bu, di belakang Ibu banyak banget prestasi dari wisata ini ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini prestasinya ada apa aja ya, Bu? Oh ya, terima kasih nih atas izin Allah semuanya bisa kita raih. Ya, kita dengan kekompakan para pengurus kita semua, sehingga yang kita raih itu tidak mungkin sendirian, karena ini bentuknya kan komunitas, dan komunitas itu bekerja sama dengan loyal. Karena kalau kita kan bukan, artinya kita tidak menjual tiket terus uang masuk banyak, enggak. Kalau ada tamu baru dapat, tapi itu enggak masalah ya, tidak mengecilkan semangat kita untuk berjuang terus. Kan sering setiap tahun diadakan sih lomba tingkat kota, Dinas Pariwisata Kota, Dinas Pariwisata DIY, ada juga dari kementerian itu namanya ADWI. Ya, kalau juara ada beberapa, itu tahun-tahunnya nanti bisa dipersani, itu ada ditetapkan sebagai desa wisata higienis. Ada yang terakhir kemarin membanggakan itu adalah kita menjadi nominasi pariwisata berkualitas tingkat DIY juara 1 itu dari kerjasama dengan Autorin dan BPR MSA.
Terus juara 1 lagi tingkat Kota Yogyakarta pariwisata terbaik. Nah ini yang sekarang mohon doa restunya kami maju ke tingkat ADWI, mungkin barangkali nanti doa restunya semuanya dan juga atas Allah mengizinkan barangkali nanti ya nominasinya lah kita berdoa subhanallah gitu, mungkin barangkali ya semuanya atas izin Allah bisa kita apa ya bukan suatu kebanggaan atau bukan suatu tujuan utama, tapi paling tidak apa yang kita kerjakan sudah sesuai undang-undang yang berlaku gitu aja lah. Dan teman-teman menjadi senang karena oh berarti kan kita diperhatikan sama negara berkaitan dengan apa ya, salah satu kegiatan di masyarakat melalui bentuk-bentuk seperti ya penghargaan itu kan berarti kita semangatnya akan lebih. Terus ada pendampingan kemarin yang dari Kementerian Parekraf dengan program KSW, kampanye sadar wisata. Kampanye sadar wisata itu 1 tahun pendampingan 5 kali. Nah itu bagaimana kita bisa, istilahnya pariwisata itu bagaimana bisa berkelanjutan, pariwisata itu CSR-nya terbangun, bagaimana itu bisa berkelas dunia. Nah itu di situ diajarkan kita, dan itu menjadi tantangan kami. Bagaimana membangun lingkungan, banyak sekali itu ada ya, kalau seperti di ADWI itu ada 5 kategori itu. Bagaimana kita menilai diri sendiri, ada resiliensi, ada kelembagaan dan sebagainya. Nah itu luar biasa itu. Apa ya, repot enggak, sulit enggak, tinggal kita sebenarnya kalau melakukan ya enjoy aja. Untuk lokasi wisata Kampung Perenggan ini ada di mana saja ya Bu? Ya, sebenarnya kalau kampung wisata kita sebenarnya kan luas kita tidak ada 1 hektar sih, cuma 97,8 nggak ada 1 hektar. Tapi kita mencoba bahwa wisata itu tidak hanya tersenter di selatan, karena selatan memang banyak bangunan ya, kita bangun bersejarah yang tadi ada story-nya. Tapi kita membangun daerah utara itu apa yang menjadi sentranya, daerah tengah itu apa, daerah selatan apa. Artinya kita bisa membangun bersinergi. Artinya kalau tamu tidak hanya di satu tempat saja, mungkin pada saat kita tamu menginap bisa kita trip jalan kemana. Misalnya di utara itu ada kita sentra tempe, ya kita jalan-jalan melihat tempe. Mungkin di tengah itu ada semacam makanan-makanan tradisional yang masih mungkin sekarang udah jarang ditemui di kota-kota besar, ada gatot, tiwul, cenil, getuk. Nah itu bisa, itu pasti pakai tungku. Itu di tengah. Nah, di selatan itu udah story bangunan yang memang sejak zaman penjajahan Belanda memang sudah ada. Jadi nah inilah yang kita rangkum menjadi satu paket, yaitu yang bisa membuat nilai lebih, dan itu menjadi story yang bagus, dan itu ada nilai jualnya. Dan masyarakat yang kita harapkan tidak menjadi menonton, tapi bisa semua terlibat ke sana. Ada paketnya sendiri ya Bu? Ya. Nah untuk paketnya biasanya ada kegiatan nggak ya, yang kita lakukan di kampung wisata ini? Ya. Paket ada beberapa sih, tergantung permintaan gitu. Kalau misalnya paketnya ingin 1 atau 2 jam, nanti kita bikin paket antara 1-2 jam, itu berarti tripnya mungkin ada 3 destinasi. Mungkin kalau menginap, nah itu bisa juga nanti ada homestay. Nah di homestay itu baru nanti mau belajar seperti apa bisa. Terus yang menjadi keunggulan kami adalah ini, bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi misalnya mau pelatihan sifatnya membuat kue tradisional. Nah pada saat itu apakah tamu mau langsung di tempat yang membuat, atau tamu duduk di situ kita seperti live show itu bisa. Jadi nanti tergantung permintaan. Begitu ada tamu mau hadir, dia biasanya telepon atau reservasi. Setelah reservasi nanti kita lempar lagi seperti invoice atau rundown. Dia sudah memberikan waktu kapan datang, jam berapa, kan berarti aku bisa bikin rundown. Ada invoice-nya, dan kita lempar ke sana. Nah setelah itu aku mau yang ini, terus aku bikin yang fix. Oh ini berarti ingin yang 2 jam. Oh berarti nggak pakai makan, mungkin pakai snack, itu sudah ada harganya tersendiri. Tapi yang paket-paket baku ada, misalnya ada tamu, nanti gambar-gambarnya kita kasih sekalian nanti menuju ke lokasi. Kadang-kadang kalau pas ada tamu, misalnya tamu dari tamu PKK, tamu dari organisasi atau lembaga yang lain, misalnya minta tolong kita ada penjemputan atau semacam apa ya, tamu tari penerimaan tamu. Nah itu biasanya kita dilibatkan ke sana. Misalnya tamunya dari mana? Oh berarti seperti ini, seperti nanti tamu VIP diberikan kembang. Sebenarnya kembangnya juga dari bahan bekas, karena kita kan daur ulang sampah. Nah itu kan terbangun itu dari tas kresek yang dibikin menjadi suatu yang bisa dikalungkan menjadi tamu. Tamunya nggak tahu, tapi setelah diberitahu, dari
tas kresek bekas tuh ini ya, tas kresek besar yang dicuci, disetrika dan sebagainya, itu bisa menjadi pernik-pernik bunga itu yang bisa dikalang ke tamu. Ada tamu nggak ngerti pada waktu itu. Apa mungkin itu yang pernik-pernik itu ya dari kain perca, itu juga bisa dibikin kayak kembang kecil-kecil terus dirangkai, juga bisa dikalungkan ke tamu. Itu ada pengrajinnya semua. Bahkan kain, bahkan semuanya itu hampir ada pengrajinnya semua. Jadi ya sebenarnya masyarakat udah terlibat sih, tinggal menggerakkan lagi biar semangatnya itu tetap terjaga. Nah itu yang susah, karena orang kan kadang-kadang bekerja kan mood ya, tapi ini kalau di pariwisata ya jangan mood-moodan, karena kadang-kadang pariwisata tamunya kan mendadak Mbak, kadang 2 jam, kadang-kadang 2 jam sebelum tamu tuh aku mau di Perenggan, aku mau menginap, itu jam 4 aku udah harus stay, udah homestay sudah bersih, udah nanti welcome drinknya udah aku siapkan. Nah itu teman-teman ayo semangatnya itu terus on. Semangatnya on ini nggak bisa lelet.